Selamat pagi buat kita semua, jumpa lagi di pembelajaran seni rupa. Kali ini topik pembelajaran kita menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Adapun tujuan pembelajaran penerapan ragam hias pada bahan tekstil, yang pertama jenis dan sifat bahan tekstil, yang kedua jenis dan bahan pewarna, yang ketiga teknik, yang keempat pengertian, yang kelima ragam hias tekstil. Keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan di hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias ini tidak hanya terdapat pada bangunan, rumah tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, dan juga terdapat pada tekstil. Perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada benda tekstil sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang terjadi. Ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian-pakaian adat yang ada di daerah Indonesia. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, ragam hias adalah visualisasi dalam suatu karya kerajinan atau seni bertujuan untuk menghias. Karya ragam hias dapat berupa motif tenunan, gambar pada kain atau batik, songket, ukiran, atau pahat pada kayu atau batu. Ragam hias juga biasa disebut ornamen, yang berasal dari bahasa Yunani ornare, yang berarti hiasan atau menghias. Menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan sehingga permukaan yang semula kosong menjadi tidak kosong. Motif ragam hias merupakan karya seni rupa dari penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas seniman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, motif adalah pola atau corak. A. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Penerapan ragam hias pada tekstil dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Membatik. Membatik adalah seni menggambar, menghias pada kain atau kertas polos dengan teknik menutup kain atau kertas menggunakan lilin atau malam pada bagian yang tidak diinginkan untuk diwarna. Alat dan bahan membatik. Nomor 2, menenun. Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan dua set benang dengan cara memasuk-masukkan benang pakan secara melintang pada benang lungsin atau benang lusi. Berikut alat yang dibutuhkan untuk menenun. Nomor 3, membordir. Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Selain benang, hiasan untuk sulam atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Alat membordir. Yang keempat, menyulam. Menyulam adalah kegiatan teknik hias yang dilakukan dengan metode menusuk agar pola atau desain tertentu bisa terbentuk secara sempurna. Teknik tusuk atau teknik menyulam ini sebenarnya hampir sama dengan teknik bordir. Yang menjadi pembeda adalah teknik tertentu akan menghasilkan pola yang berbeda juga. Alat menyulam.
Yang kelima, melukis. Melukis bahan tekstil adalah teknik melukis dengan cara-cara memberi motif dan pewarna pada bahan tekstil, yakni benda kerajinan yang terbuat dari kain. Alat melukis tekstil. Yang berikutnya di bagian B, jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alami atau bahan buatan. Jenis-jenis bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda-beda sebagai berikut. A. Katun. Katun dibuat dari kapas. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. B. Wool. Kain wool berasal dari bulu domba. Wool memiliki sifat yang sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lunak. C. Sutra. Sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahkan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. D. Bahan benang buatan, darkon polister, dan nilon. Tekstil dari bahan polister dan nilon memiliki tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. C. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna baik pewarna alami maupun buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis berbeda-beda. Pewarna alami dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Pewarna alami misalnya soga dan kesumba. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naptul dan indigosol. Jenis pewarna naptul dapat digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet atau lukis. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Sebaliknya pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan sinar matahari. D. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik berbeda-beda, misalnya sulam, batik, sablon, tenun, ikat, bordir, dan songket. Berikut contoh penerapan ragam hias pada produk kaos oblong dengan teknik menggambar. 1. Siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. 2. Siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplek di dalamnya agar pengecatan tidak akan tembus ke belakang. 3. Pindahkan gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. 4. Selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas. 5. Keringkan hasil ragam hias dengan hair dryer atau dijemur.